Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengubah Keputusasaan Hidup. Saudara, hidup ini sesungguhnya tragis. Kita melihat begitu banyak orang hidupnya begitu susah. Kerja banting tulang siang dan malam, tinggal di pemukiman kumuh. Ada yang mendapatkan aniaya dari suami, menderita karena mengidap penyakit dalam stadium tertentu, diterlantarkan dan tidak dihargai oleh anaknya sendiri, istri yang terus menuntut dan selalu menyalahkan, dan sebagainya. Tanpa sadar, semua itu membawa kepada keputusasaan hidup. Rasanya, kalau boleh memilih, lebih baik mati saja. Tapi itu pun bukan solusi, apalagi bagi kita orang percaya. Sebab yang namanya kematian itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru membawa kepada babak baru, di mana kita harus melihat dan menghadapi kedahsyatan kekekalan yang belum pernah kita alami sebelumnya, dan itu menggetarkan, saudara. Di sisi lain kita perhatikan ada juga orang yang hidupnya berhasil dalam pengertian diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang sebenarnya mengalami keputusasaan hidup. Keluarga yang tidak harmonis lagi, sehingga baik suami atau istri masing-masing mencari kesenangannya sendiri. Bahkan ada yang sampai memakai obat-obat terlarang dan menjadi kecanduan narkoba. Jadi jangan heran kalau kita menemukan banyak anak-anak muda yang terlibat dalam tindak kejahatan atau free sex. Sebab sebenarnya itu semua merupakan pelampiasan dari keputusasaan hidup. Tidak sedikit juga yang terlibat kasus narkoba. Persoalan kehidupan juga semakin kompleks dan rumit, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengubah keputusasaan hidup ini? Yang pertama, jangan mendasarkan kebahagiaan kita pada apapun di dunia ini. Sebaliknya, jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya dalam kehidupan ini. Cara ini terbukti efektif, di mana pemazmur sendiri sudah mengalami sampai ia bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran bahwa kelak di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita dan kemuliaan yang luar biasa.
Kebahagiaan dan kenikmatan apa yang belum kita rasakan, yang belum kita alami di bumi ini, kelak akan kita alami di langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 4 menuliskan, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Jadi, saudara, kita harus percaya, sekalipun saat ini mungkin hidup kita penuh kesukaran dan penderitaan, tapi kelak kita akan berbahagia selama-lamanya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada 80 tahun kita bisa hidup enak dan menyenangkan, tapi nanti di kekekalan kita menderita? Apa arti semua itu? Kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara, kekal. Itu sungguh penderitaan yang tidak ada bandingnya. Yang ketiga, alihkan fokus hidup kita kepada perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam Kolose 3 ayat 2-4 dikatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Ayat ini sangat jelas menyatakan ketika fokus hidup kita kepada perkara yang di atas, ketika yang kita pikirkan dan kita cari bukan perkara yang di bumi, maka ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, kita pun juga akan menyatakan diri dan dimuliakan bersama-sama Dia. Ini luar biasa. Dan yang keempat, mulailah melepaskan diri dari segala milik kita. Lukas 14 ayat 33. Benar, saudara, kita harus melepaskan diri dari semuanya sebelum semuanya itu lepas dari diri kita. Sebab memang sejatinya sebagai umat tebusan, kita tidak punya apa-apa, sebab semua juga milik Tuhan. Tubuh kita pun juga milik Tuhan. Kalau bisa begini, saudara, kita tidak beban lagi. Kalau ada, kita nikmati. Kalau tidak ada, ya kita syukuri. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, kalau saat ini kita sedang diberkati dalam hal apapun juga, mari kita persembahkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalaupun kita belum diberkati, bahkan masih ada di dalam pergumulan, kita pun tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sebab prinsip hidup kita yang penting semua kita jalani bersama Tuhan dan semua bisa kita lalui dari hari ke hari. Sebab semua itu pasti akan berakhir dan kita akan kembali bertemu dengan Sang Kekasih hati kita di kerajaannya nanti. Prinsip-prinsip ini harus kita tanamkan dan kita hidupi, saudara. Dengan demikian, hidup jadi enak
dan kita tidak akan lagi mengalami yang namanya keputusasaan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.